Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Mengandung arti bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam ada 3 jenis sabar yang harus kita jabarkan di dalam kehidupan. Pertama, sabar dalam berbuat. Sabar dalam berbuat artinya sabar dalam menghadapi hambatan, rintangan, dan kesulitan untuk mencapai suatu tujuan atau sesuatu. Misalnya, apabila seorang siswa ada kesulitan dalam menghadapi tugas yang menyangkut pelajaran, ia harus belajar dengan rajin, tekun, dan tidak cepat bosan, baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu, kita harus taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Sabar dalam berbuat berarti tidak tergesa-gesa dalam menggerakkan sesuatu dan bukan berarti pula menunda-nunda pekerjaan. Kita harus sabar dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ini patut kita lakukan karena kita adalah seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menderita. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selalu mulus di dalam hidup. Terkadang-kadang kita tersandung batu dalam kehidupan ini. Disangka segala sesuatu akan menjadikan bahagia di dalam hidup, tetapi pada kenyataan bahkan menjadi sebuah derita. Nah, inilah peranan kita bersabar dalam menghadapi penderitaan. Sabar dalam menderita berarti kita sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang sabar dalam menerima musibah tidak akan putus asa dan tidak akan mengeluh juga, tidak akan banyak mengeluh. Karena Allah melarang kita, wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa dalam menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersabar, Allah akan memberikan segala sesuatu dengan rahmat, dengan kasih sayangnya. Orang yang sabar menyadari bahwa semua cobaan dan musibah adalah merupakan ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia yang diciptakannya. Sebagaimana Allah mengingatkan di Al-Qur'an, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabir. Ciri orang yang sabar itu diantaranya apa? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan selalu terpusat pikirannya, gerakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah akan menguji kita di dalam hidup, tiada lain adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hidup kita, agar kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Maka untuk sampai ke hal tersebut, Allah akan uji di dalam kehidupannya. Yang ketiga, sabar dalam menahan amarah. Mungkin kita di dalam hidup ini
pasti di hadapan mata, di lingkungan, di keluarga, terkadang kita tidak bisa menahan amarah. Karena itulah kita sebagai hamba Allah yang beriman dituntut untuk mampu menahan amarah tersebut. Kenapa? Di sisi lain, dengan amarah akan mengundang penyakit. Di hal lain juga tidak akan nyaman di dalam kehidupan. Maka sabar dalam menghadapi marah, ini artinya kita sabar dalam menghadapi sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan. Sifat sabar dalam menahan marah itu harus kita pupuk dan tumbuh kembangkan supaya menjadi sifat yang mendarah daging di dalam diri kita. Semua harus dilakukan dengan banyak latihan, harus dilakukan proses yang bertahap dan sedikit demi sedikit. Orang yang sabar dalam menahan amarah, jiwanya akan tenang dan damai. Hal itulah yang mungkin sulit bagi kita sebagai manusia. Karena apa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insan min ajal, bahwa manusia di dalam kehidupannya diciptakan oleh tidak sabaran. Nah, inilah yang perlu kita muhasabah diri. Untuk dapat menyelesaikan segala persoalan, maka kembalikanlah dengan pemikiran yang dingin, hati yang tulus, sehingga terwujudlah apa yang diharapkan itu menjadi sebuah kenikmatan di dalam hidup. Orang yang sabar akan disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan rahmat, dan akan mendapatkan petunjuknya. Oleh karena itulah orang-orang yang sabar akan selalu dampingi dan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as-sabirin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.